Perkenalkan, nama saya Made Putri Puspitasari, NIM 17150510001 kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pengaruh total arus kas, komponen arus kas, dan laba akuntansi terhadap return saham. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen. Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas selama periode tertentu. Tujuan lain adalah memberikan informasi kepada kreditor, investor, dan pemakai lainnya dalam yang pertama, menentukan kemampuan perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif di masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya seperti melunasi hutang kepada kreditor. Yang ketiga, menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas. Yang keempat, menentukan pengaruh transaksi kas, pembelanjaan, dan investasi bukan kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, laporan arus kas melaporkan arus kas melalui 3 jenis transaksi. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dari aktiva lancar. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan hutang perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Terdapat 2 metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Kedua metode tersebut, yang pertama metode langsung. Metode ini melaporkan sumber kas operasi dan penggunaan kas operasi. Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima dari para pelanggan, sedangkan penggunaan utama dari kas operasi meliputi kas yang dibayarkan kepada pemasok atas barang dan jasa, serta kas yang dibayarkan kepada pegawai sebagai upah. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba bersih dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan serta beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Arus kas dari aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab penggunaan untuk memprediksi klien terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba yang hanya memperhitungkan biaya eksplisit. Ini sama dengan total pendapatan dikurangi biaya akuntansi perusahaan dan dapat kita lihat pada bagian laporan laba rugi. Konsep laba akuntansi. Berdasarkan konsep akuntansi keuangan SFAC nomor 1 FASB 1978 bahwa informasi mengenai laba dan komponen-komponennya memiliki fokus utama dari laporan keuangan di mana diukur oleh pertambahan perhitungan akuntansi umum yang memungkinkan indikasi yang lebih baik dari pelaksanaan usaha dagang dibandingkan informasi tentang tanda terima peredaran usaha dan pembayaran. Mereka menggunakan informasi tentang laba dalam hal yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan manajemen. Yang kedua, menaksir penambahan laba atau jumlah lain yang mereka lihat seperti mewakili jangka panjang laba usaha yang mampu didapat.
Yang ketiga, memprediksi laba di masa datang. Yang keempat, menaksir risiko dari menginvestasikan pinjaman pada usaha. Tentunya tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan. Akan tetapi tujuan yang lebih khusus harus dirinci untuk lebih memahami pelaporan laba. Selanjutnya ada unsur-unsur laba akuntansi. Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan perusahaan. Agar operasional perusahaan menguntungkan, maka operasional perusahaan harus merencanakan dengan hati-hati dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan rencana tersebut harus senantiasa dipantau dan jika terjadi penyimpangan, maka tindakan koreksi harus segera diambil sebelum keadaannya makin bertambah parah. Manajemen sebaiknya segera menginformasikan atas berbagai akibat yang ditimbulkan. Analisis laba kotor merupakan proses analisa yang berkelanjutan dan harus dilaksanakan dengan efektif. Analisis laba kotor ini dapat dilakukan seperti melakukan analisis biaya standar di mana setiap perbedaan akan segera diketahui. Laba kotor sering juga disebut dengan gross margin yang merupakan kelebihan penjualan atas harga pokok penjualan. Selanjutnya laba operasional. Laba operasional merupakan laba kotor setelah dikurangi dengan biaya dari aktivitas operasional perusahaan. Laba bersih dianggap masih dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar kendali perusahaan, misalnya peristiwa luar biasa yang meningkatkan laba. Selain itu, laba operasi juga diasumsikan memiliki hubungan langsung dengan proses penciptaan laba. Namun, jika laba operasi dianggap telah mampu menggambarkan operasional perusahaan, maka memiliki hubungan langsung dengan proses penciptaan laba melalui biaya-biaya operasi. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih merupakan semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut. Return saham. Return merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh pemegang saham sebagai hasil dari investasinya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor atau pemodal tidak akan melakukan investasi. Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut dengan return baik langsung maupun tidak langsung. Komponen return saham. Komponen return terdiri dari dua jenis, yaitu current income yang merupakan keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periode seperti pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dividen, dan sebagainya. Disebut sebagai pendapatan lancar, maksudnya adalah keuntungan yang diterima biasanya dalam bentuk kas atau setara kas, sehingga dapat diuangkan secara cepat, seperti bunga atau jasa giro dan dividen tunai. Dan yang setara kas adalah saham bonus atau dividen saham, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham dan dapat dikonversi menjadi uang kas. Komponen kedua return adalah capital gain. Capital gain yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari suatu instrumen investasi. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus diperdagangkan di pasar. Dengan adanya perdagangan, maka akan timbul perubahan nilai suatu instrumen investasi yang memberikan capital gain. Besarnya capital gain dilakukan dengan analisis return historis yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan besarnya tingkat kembalian yang diinginkan atau expected return. Expected return merupakan return atau tingkat kembalian yang diharapkan oleh investor atas suatu investasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Lalu, bagaimana pengaruh informasi arus kas, komponen arus kas, laba akuntansi terhadap return saham? Pengaruh informasi arus kas, komponen arus kas, laba akuntansi terhadap return saham. Yang pertama, pengaruh informasi arus kas terhadap return saham. Laporan arus kas merupakan laporan yang memiliki tiga jenis transaksi, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari
aktivitas pendanaan. Yang kedua, pengaruh informasi arus kas operasi dengan return saham. Secara teori, semakin tinggi arus kas operasional merupakan semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai expert return saham. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas operasional perusahaan, maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expert return sahamnya. Selanjutnya ada pengaruh informasi arus kas investasi dengan return saham. Secara teori, semakin tinggi arus kas investasi perusahaan, maka semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai expert return sahamnya. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas investasi perusahaan, maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expert return sahamnya. Kemudian, informasi arus kas pendanaan dengan return saham. Semakin tinggi arus kas pendanaan perusahaan, maka semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai expert return sahamnya. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas pendanaan perusahaan, maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expert return sahamnya. Dan yang terakhir, pengaruh informasi laba akuntansi dengan return saham. Laba adalah selisih dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan kos barang terjual. Kos barang terjual adalah semua biaya yang dikorbankan untuk perusahaan pemanufakturan, mulai dari tahap ketika bahan baku masuk ke pabrik, diolah, hingga dijual. Semua biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan penciptaan produk tersebut dikelompokkan sebagai kos barang terjual. Secara teori, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai expert return sahamnya. Dan sebaliknya, semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin kecil minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expert return sahamnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika materi ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang Anda punya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.